udah bawa Doctor Strange cuy, Cos Baby. Bawa ayang. Bawa ayang. Kevin Feige baru saja mengumumkan fase 456 dari Multiverse Saga. Gimana, Ros? Karena gue pikir tahun depan tuh masih masuknya fase 4 kan, kayak Quantumania, The Marvels gitu. Anjir, ternyata itu udah masuknya fase 5. Itu yang bikin gue kaget, dan dia udah bikin project buat fase 6 juga. Semoga Black Panther Wakanda Forever ini menjadi penutup fase 4 yang terbaik, untuk menutup yang agak yang kurang-kurang sebelumnya. Itu dia dari segi deadline, dari segi project, mepet semua, Ros. Gimana nggak pusing lu, bayangin stres nggak lu jadi karyawannya Marvel pada saat ini? Ya kan? Itu dia yang gue bilang, apakah Marvel memang sudah siap dengan project yang sebejibun itu sih yang gue khawatirkan ya. Belakangan ini film-film Marvel adalah film komedi berkedok superhero. Setuju. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika. Another day, another episode di Breakdown Bros Podcast, episode 26. It's nothing but movies. Kali ini barengan sama Ibu Deros lagi. Tepuk tangannya. Jumpa lagi Deros. Baik ya, sehat ya? Makasih loh udah diundang lagi. Yo, itu udah bawa Doctor Strange cuy, Cos Baby. Bawa ayang. Bawa ayang. Tapi kan by the way, kenapa lu bawa ini? Lu pasti tahu dong hari ini kita ngomongin apa? Oh, jelas. Yang lagi heboh banget dari komunitas Marvel, penggemar-penggemar Marvel pastinya udah tahu bahwa Kevin Feige baru saja mengumumkan fase 456 dari Multiverse Saga. Gimana, Ros? Sungguh terkejut ya. Iya. Karena berani banget Marvel mau ngeluarin project sebanyak itu yang sampai dan gue gak nyangkanya mereka tuh sampai mau bikin fase 5 itu cuman beda setahun dari fase 4. Setahun setengah malah. Iya, 2024 berarti kan? Iya, karena gue pikir tahun depan tuh masih masuknya fase 4 kan, kayak Quantumania, The Marvels gitu. Anjir, ternyata itu udah masuknya fase 5. Itu yang bikin gue kaget, dan dia udah bikin project buat fase 6 juga. Iya, dan sampai gue mikir ini Kevin Feige kayaknya ya udah mikirin sampai 2030 sekian nih. Waktu itu sempat ada yang bilang juga kayak sampai 2032 tuh dia udah bikin 10 tahun mendatang lah ya. Iya, itu yang bikin gue amazed gitu. Tapi ekspektasi lu gimana? Antusias banget sih. Gue malah kagum sama antusiasnya Kevin Feige sih. Cuman yang gue takutkan, apakah Marvel memang sudah siap menggarap semua project-project yang sebejibun itu gitu. Karena yang gue lihat di tahun 2002 ini, fase 4 itu agak menurun ya di segi cerita. Ceritanya sih lebih gua rasa, karena kalau untuk kayak visual tuh keren, cuman kalau untuk segi cerita udah nggak yang greget lagi gitu kayak di fase-fase sebelumnya. Malah gue masih suka yang fase 4 dari pembukanya WandaVision, Shang-Chi, Black Widow itu masih oke kalau kata gue. Cuman kalau yang fase 4 di tahun 2022 ini agak sedikit downgrade sih dari kualitas ceritanya. Jadi, dari fase 3. Jadi fase lu 3, lebih better di fase 3 dari segi cerita. Ya kalau fase 3 memang Infinity Saga kan emang udah ya udahlah move on lah ya. Cuman kalau untuk fase 4 gue masih suka yang di project-project 2021. Oke, jadi gue bisa bilang WandaVision serial favorit WandaVision, Loki, terus filmnya ada Shang-Chi, Black Widow, No Way Home. No Way Home itu masih terbaik. Favorit lu ya. Tapi apa yang paling lu tunggu-tunggu di fase 456 yang udah diumumin di San Diego Comic Con kemarin? Kalau fase 4 ya yang untuk penutupnya udah jelas ya, Black Panther Wakanda Forever. Nah, Black Panther Wakanda Forever. Itu sih yang gue nantikan, karena gue berharap, gue optimis sih dari pas lihat trailernya. Semoga Black Panther Wakanda Forever ini menjadi penutup fase 4 yang terbaik, untuk menutup yang agak yang kurang-kurang sebelumnya. Ya yang ya iya sih. deh gitu. Gue ngerasa kayak apa ya, kemarin tuh ada beberapa film ya kayak gue bisa bilang Eternals, terus gue bilang Thor Love and Thunder, yang memang dari segi kualitas dan dari segi cerita, dan Multiverse of Madness emang dari segi cerita emang agak, ini bukan Marvel yang gue kenal, ini bukan story yang bener-bener di crafting bener-bener matang gitu loh. Itu dia. Jadi kayak ibaratnya sempat waktu itu ada berita bahwa karyawan-karyawan Marvel di belakangan ini itu sempat stres karena apalagi desainer visualnya tuh, visual designer itu dia dari segi deadline, dari segi project mepet semua, Ros. Gimana nggak pusing lu, bayangin stres nggak lu jadi karyawannya Marvel pada saat ini? Ya kan? Itu dia yang gue bilang, apakah Marvel memang sudah siap dengan
project yang sebejibun itu sih yang gua khawatirkan ya. Makanya semoga untuk para VFX editor diberi kesabaran ya dan kemakmuran. Jadi ya itu ya, semoga podcast ini didengar sama Kevin Feige ya. Iya dong, tolong ya, aduh. Kevin, tolonglah. Itu kasihan itu visual designer lu. Padahal project belum ada rilis tanggal, itu visual designer udah suruh ngerjain, ya kan? Ada beberapa proyek yang emang ditunda dulu, terus tiba-tiba dia rilis trailer, belum jadi padahal CGI-nya segala macam. Tapi ya, iya tuh. Tapi ya maksud gua Marvel emang seambisius itu sih sekarang, apalagi Kevin Feige ya, orangnya emang dia mungkin strategi marketing dia tuh yang dipelajarin selama ini deh. Maksudnya dari segi story mungkin dia nomor 2 gitu. Dia pertama strategi marketing, branding. Dan gua rasa Kevin Feige ini seperti memperhatikan para fans, karena fans ini juga orangnya nggak sabaran. Bener. Nah, giliran dikasih yang begini kecewa kan. Nah, ini kan yang lo mau gitu. Maunya buru-buru kan, ya udah dihajar tuh fase 5 jebret. Fase 6 Fantastic Four, Avengers Kang Dynasty, Secret Wars langsung tuh pada gitu. Gila, 2 Avengers dalam setahun. Wah, itu gokil sih menurut gua, itu salah satu keputusan yang cukup fenomenal juga dari Kevin Feige ya. Karena kata gue kalau fans ditunggu setahun dulu kayak model Infinity War sama Endgame itu kan beda setahun. Padahal Russo Brothers itu waktu ngegarap Infinity War sama Endgame tuh emang ini sekaligus gitu. Cuman Endgame sengaja 1 tahun kemudian setelah Infinity War. Fans udah pada gelisah. Apalagi pas endingnya Infinity War dijadiin debu kan. Udah pada gelisah itu fans, makanya nih gue kasih nih Avengers dalam setahun gue kasih 2 Iya. Dua-duanya, satunya Kang Dynasty, satu lagi ngebahas Secret Wars ya kan. Wah, itu gue nggak tahu nih bakal kayak gimana, ada siapa aja gitu. Iya, kayak bakal udah pecah banget. Apalagi udah banyak banget kan. Avengers Secret Wars itu kan semua orang berperang untuk mempertahankan semestanya harusnya gitu ya. Harusnya nanti di Secret Wars itu udah ada X-Men, harusnya. Nah, makanya gue ngarep kalau nanti di Secret Wars belum ada X-Men, si Secret Wars-nya kayak agak kopong gitu loh. Minimal X-Men tuh ada beberapa karakter, terus Inhumans juga ikut lah gitu. Dan siapa sutradaranya, balik lagi Ros. Itu dia sih yang harus di-reveal dulu. Kalau Kang dulu. Dynasty udah ditunjukkan, si yang ya, Destin Daniel, dia yang ngegarap Shang-Chi juga, sama Wonder Man juga nanti. Oh iya. Wonder Man dia juga ya? Wonder Man dia juga. Wah, laku ya dia. Tapi emang Shang-Chi tuh bagus kok. Gue akuin. Shang-Chi itu sebenarnya ini gak sih strategi marketingnya si Kevin Feige juga buat guide market Asia pertama gak sih? Bisa jadi, karena kalau dibilang Asia sebelumnya juga udah ada Asia sih, cuman mungkin baru minor karakter kali ya. Kayak Wong kan juga Asia. Iya, gitu. Wong Asia. Cuman karena Simu ini memang jadi Shang-Chi ini adalah karakter utama, jadi kayak benar-benar kemarin tuh Shang-Chi digadang-gadangkan banget. The first gitu kan, ASEAN superhero. Udah gitu terakhir keluarlah Miss Marvel yang the first Muslim superhero. Female. Nah, gue udah tahu nih sebenarnya arah-arah Kevin Feige tuh sebenarnya dia pinter sih, Ros. Maksudnya dia tahu market, siapa penonton dia tahu daya beli tiket di Asia tuh tinggi banget. Dan Kevin ini pinter banget ngambil hati fans loh. Bener, itu yang pertama gue sempet bahas sama Monfan juga sih tentang Miss Marvel kemarin. Palanya ini tuh si Kevin Feige ini sebenarnya yang bener-bener bisa bikin penonton tuh selalu antusias, karena kalau kita ngomongin Avengers 1, Avengers 2 atau di fase-fase awal kan selalu ngomongin yang Hollywood Dreams lah ya, maksudnya di New York, di nggak jauh-jauh New York gitu. Iya kan, kalau sekarang karakternya udah mulai beragam nih, semua udah mulai dieksploitasi lah di komiknya. Bahkan yang jadi Echo, Maya Lopez, dia kan dari itu suku Indian. Iya, Echo itu anaknya si ini kan, anaknya yang aktor. Echo tuh anaknya ini bukan sih? Aku gue jadi lupa ya. Kingpin. Anak adopsi tepatnya. Anak adopsi. Iya benar. Iya. Dan bahkan juga Marvel ini mencari karakter yang benar-benar kayak disesuai di komik. Kayak Echo itu emang aslinya di komik tuh dia keturunan suku Indian. Dan dia punya kekurangan lah, tunawicara gitu. Iya. Atau tunarungu. Dan itu kata gue gila nih, Marvel seniat itu ya. Bahkan dia nggak mikirin kita nggak perlu nyari aktor atau aktris yang udah legend atau yang banyak penghargaan, kita cari yang baru. Itu yang gue salutnya, mereka tuh berani gitu. Iya. Nyari yang masih baru, kayak Iman Vellani itu masih baru banget. Kamala Khan ya kan. Nah, itu luar biasa loh. Maksudnya berani juga ya. Kalau kemarin-kemarin kan yang awal-awal ya dia yang udah terkenal lah ya, Scarlett Johansson siapa. Betul. Tapi sekarang bener gue setuju sih.
Itu yang orang-orang gua baru salutnya. kayak Maya Lopez, terus Iman Vellani, terus nah kita ngomongin Black Panther. Tadi kan lu singgung Black Panther. Kenapa Black Panther jadi penutup di fase 4? Black Panther kalau gua rasa untuk menutup fase 4 ini sepertinya ya ada hubungannya nanti di post credit scene, yang dimana post credit scene itu yang jadi pembuka fase 5. Karena gue tahu nih MCU ini setiap film itu endingnya itu selalu connect gitu sama project-project berikutnya. Benar. Nah, feeling gue post creditnya si Black Panther Wakanda Forever ini bakal menjadi pembukanya fase 5, entah itu ke Quantumania atau ke The Marvels atau ke yang seri-serisnya gitu. Jadi udah cukup tepat sih kalau menjadi penutup fase 4 ini. Jadi, si Black Panther Wakanda Forever. Terlebih juga jadi tribute-nya si Chadwick Boseman ya. Iya, dan gue rasa sepertinya kan kalau yang tuker jadwal itu kan cuman Quantumania sama The Marvels. Yeah. Black Panther Wakanda Forever ini tetap di November. Gue rasa sih kayaknya karena deketan sama tanggal ulang tahunnya si Chadwick Boseman sih. Itu dia. Kayaknya memang sengaja udah November aja gitu. Gue setuju. Nah itu tuh gue setuju banget. Dari trailernya ya, iya. Pertama kali gue ngeliat trailernya ya, itu lu merinding gak? 10/10 sih. Gue malah berkali-kali nonton kayaknya gue gak bosen-bosen sih. Dan lu tau gak artinya No Woman No Cry itu disisipin di trailer? Kalau feeling gue ya, karena gue kan pas denger lagu itu kan jadi merinding ya. Gue jadi kayak ngebayangin mukanya Chadwick gitu. Jadi itu tuh lagu tuh kayak ngasih ini loh, kayak ngasih lu harapan gitu. Bahwa ya udah kesedihan sama keburukan itu bakal berlalu gitu. Bener, jadi lu harus lanjut gitu. Iya, dan itu tuh lagu itu tuh bener-bener bermakna banget sih bagi trailernya si Black Panther. Karena tim-timnya Black Panther kan juga masih ngerasa kehilangan banget. Mereka tuh ngomong loh pas lagi syuting aja, mereka tuh kayak ngerasa berat karena gak ada kehadiran si Chadwick. Iya, soalnya kan dia kan pemimpin juga kan, gue sedih juga sih bahas ini. Dan itu tuh artinya sebenarnya kalau Bob Marley bilang ya, no, woman, cry. Jadi kayak bukan no woman, no cry, nggak ada perempuan, nggak nangis gue, bukan mencerminkan laki-laki kuat. Tapi no, woman, cry. No woman, no cry. Jadi kan pertama kan dibuka dengan scene-nya Nakia lagi ngelihat ke laut. Iya. Langsung tuh kan. Langsung no woman, no cry. Gila, aduh. Kalau ngomongin T'Challa emang rapuh tuh. Idola semua orang sih, Ros. Gue juga mengidolakan dia segitunya. Semua bener-bener ngerasa kayak di SDCC aja kemarin itu mereka aja pas ngeliat teaser trailernya juga nangis semuanya itu para cast-nya. Gue juga itu nangis. Iya maksudnya dan lagunya tuh tepat gitu loh. And I remember. Pinter sih. Dan pas dia transisi ke Kendrick Lamar, gila itu makin anjrit. You gotta be alright. Gokil, itu keren banget. Asli, itu sumpah, itu keren banget. Karena gue rasa Ryan Coogler ini bener-bener kayaknya pengen Black Panther Wakanda Forever ini dibikin sebaik mungkin karena buat dedikasi ke Chadwick Boseman sih. Bener. Makanya dia gak mau kayak sembarangan deh. Makanya gue optimis sama Black Panther Wakanda Forever ini. Iya. Apa hal yang bikin lo optimis selain Ryan Coogler yang sutradarain? Ya soundtrack atau apa. Tapi ya itu sih, gue agak harap-harap cemas karena udah ngelihat beberapa project di fase 4 yang film-filmnya. Semoga plotnya itu nggak lemah. Udah itu sih. Itu plotnya, ekspektasi sih. Gue. Itu penting sih. Iya, di Marvel meskipun plot. memang udah dari soundtracknya megah, visualnya oke. Apa lu berharap Namornya nggak cupu seperti villain-villain di fase 4 baru-baru ini? Feeling gue kayaknya Ryan Coogler nggak bakal bikin Namor cupu deh. Gue yakin karena Killmonger aja nggak dibikin cupu sama Ryan. Yeah. Padahal Killmonger itu bukan karakter utama, tapi dibikin powerful banget di Black Panther. Yeah. Ekspektasi lo dengan karakter Namor yang diperanin sama Teno Huerta ini gimana? Cocok nggak dia? Gue agak kaget ya karena orang Meksiko ya. Iya, Meksiko. Apalagi pas originnya Namor ini agak diubah. Karena dia nggak mau deket-deket dan nggak mau dihubungkan dengan Aquaman. Pinter kan? Iya. Itu jadi biar nggak ribut, kita ganti aja originsnya. Nggak apa-apa, bagus. Lucu ya. Iya, jadi gue salut sama idenya itu sih. Kita ganti originsnya, oke. Dia dari pulau terpencil yang tersembunyi di Amerika gitu. Talokan. Jadi dia Talokanians. Terus itu kan dari suku Aztec ya. Jadi Meksiko. Nanti bakal kayaknya ngangkat
mitologi suku budaya Aztec deh. Soalnya gue lihat dari trailernya itu kayak Namor ngelihat kayak kayak gambar naga kepala ular ya, atau ular kepala naga gitu. Itu ada simbol-simbol dari suku Aztecnya itu. Itu dewa-dewa mereka sih. Iya, ada dewa jaguar juga kan kalau nggak salah yang jadi macan. Ini kayaknya gue rasa Namor ini bakal seperti jenisnya kayak Mark Spector ya. Dia jadi kayak avatarnya dewa Aztec itu. Berarti sama kayak Black Panther gak sih? Nah, Black Panther kan avatarnya si Buzz. Jadi pertempuran sang avatar ini loh. Kalau kedepannya karakter Namor ini menurut gue ya malah justru belum diperlihatkan se-OP itu, karena menurut gue dia bakalan ada di Illuminati. Itu. Iya, ya kalau awal dia muncul langsung kayak powerful atau kayak langsung gimana, nggak seru sih ya. Karena gue pengen lihat emang perkembangan karakternya Namor ini seperti apa. Dari dia kecil terus dia dapat kekuatan atau dia jadi pengganti tahta ibunya lah. Gue pengen tahu proses itu biar kita tuh nggak kayak kok tiba-tiba kok udah gini Nah. Soalnya dia juga salah satu superhero paling penting di Marvel. Dia ada di edisi pertama komik Marvel tahun 1939. Pertama banget. Dia barengan Human Torch. Barengan Human Torch tapi yang Jim Hammond sih. Iya, yang Jim Hammond. Bukan yang Johnny Storm. Ada Namor itu. Gokil. Dia paling tua. Karakter paling tua pokoknya Jim Hammond, Namor, satu lagi apa tapi kurang terkenal sih. Emang dia. Gua bahas kata lu yang lu berharap karakter Namor nggak dicupuin lah sama Ryan Coogler dan bakalan OP banget. Bisa aja nanti kayak orang tuh berekspektasi lewat sudut pandang dia tentang Ant-Man Quantumania. Kan Ant-Man Quantumania kan lawannya Kang. Tapi di 2025 ada Avengers Kang Dynasty yang bener-bener kita udah tahu dari judulnya aja pasti Kang ada gitu. Kang. Dan Kangnya bakalan jauh lebih overpower di situ. Orang-orang pasti menganggapnya gitu karena Kevin Feige ngumuminnya kan gitu kan. Apalagi 2025 panjang banget kan karakter developmentnya. Nah di Ant-Man ini nih, ini lawan Kang gimana nih? Apakah cuman Kangnya ditendang doang tiba-tiba mati hidup lagi kah? Apakah Kangnya jadi tobat kah? Kalau prediksi gua yang di Quantumania itu belum Kang yang versi evil-nya sih. Iya benar. Dia masih ada obrolan-obrolan sama si Scott-nya gitu. Dia bukan yang versi ini ya. Gua rasa masih variannya sih. Karena Kang ini kan udah musuh utama, dia nggak mungkin muncul di Quantumania. Gua rasa dia bakal muncul di awal-awal fase 6. Yang dia lebih powerfulnya. Kayak Loki variannya. Nah, dari pas He Who Remains itu dibunuh, dia kan udah ngomong bakal ketemu lagi, I'll see you soon kata dia. Nah, ketemunya yang versi apa lagi nih? Varian itu sih. Lagi ya. Karena Kang ini kan terkenal sama banyak variannya. Kalau cuma satu dimunculin variannya, itu kata gue kurang seru sih. Gue rasa di Quantumania mendingan muncul yang variannya dulu daripada yang Kang-nya. Iya. Dan gitu kan Multiverse Saga ini kan berlangsung 5 tahun kan, Ros? Yang lebih singkat. Iya, jangan dulu lah. Yang Kang-nya jangan dulu, variannya aja dulu. Bikin kecoh aja dulu semua para Avengers. Bener-bener gue setuju. Tapi Infinity Saga berlangsungnya 11 tahun. Apa pendapat lu tentang Multiverse Saga yang cuman jangka waktu itu 5 tahun? Deket banget ya. Iya, deket banget. Malah dikurang 5 lagi. Kalau gue rasa Infinity Saga itu bisa sampai 11 tahun karena Marvel Studios itu kan bener-bener dari nol banget tuh. Mereka juga kayak nggak langsung yang deket-deketan proyeknya. Mereka juga kayak masih belajar. Kayak bayi kan ngerangkak dulu. Makanya kan lama. Belum lagi kenapa fase yang Multiverse Saga ini dibikin cepet 5 tahun karena kebantu sama seri-series. Benar. Jadi kata gue kenapa banyak series kayak ada nongol-nongolin macam-macam karakter kandidatnya Young Avengers ya kan, kayak Billy Tommy, Kid Loki, Patriot, nanti ada Kate Bishop, terus belum lagi seri-series kayak Miss Marvel, Moon Knight, Agatha Harkness. Itu memang mereka tuh sengaja karena Secret Wars itu butuh banget banyak karakter gitu. Coba lu bayangin deh kalau misalnya itu karakter yang di series dibikin film. Apa nggak boncos tuh? lebih misalkan satu karakter misalkan gitu ya dibikin film gitu ya, ada karakter baru dibikin film gitu, ya boncos juga sih Ros, kayaknya Kevin Feige ya. Makanya dibantulah sama seri-series untuk karakter-karakter yang baru yang diceritain dari asal usulnya, bahkan mungkin diubah originsnya. Tapi di fase 4 kemarin menurut lu best breakthrough karakter favorit lu siapa? Aduh, ini kalau ditanya ini gue bingung sih mau milih. 5. Yang pertama Agatha Harkness sih. Agatha Harkness. Pas lu gue suka banget sama Agatha Harkness. Agatha Harkness ini
apa ya, mungkin karena dia juga dibawain sama si Catherine ya. Jadi tuh karakter Agatha itu lebih hidup, tau nggak? Bener, asli. Dan di WandaVision tuh sebenarnya kita masih bertanya-tanya latar belakangnya Agatha gitu, maksudnya belum semuanya di highlight atau detail ya. Dan itu kan dia juga actingnya gila dong, dia berarti kan karakternya manipulatif gitu kan, keren Agatha Harkness. Itu sih yang gue suka dari Agatha. Maksudnya Catherine ini bener-bener kayak udah ngelekat banget sama karakter Agatha ini kan. Terus belum lagi nanti di seriesnya, mudah-mudahan di seriesnya itu kan ceritain dia pas lagi di Salem, di Salem, tentang kayak komunitas penyihir-penyihirnya itu tuh. Dan gue pengennya nanti persis kayak di komik nggak, Agatha ini kan sempat jadi babysitternya anaknya Reed Richards. Iya benar. Iya. Ya kan? Kali aja nanti di Fantastic Four Agatha ini benar-benar ada kontribusinya. Gue sepakat sih. Siapa lagi? Terus kedua di fase 4. Kate Bishop. Gue nggak tahu, gue suka banget apalagi ya itulah Hailey. Maksud gue karakternya ya itulah Marvel Studios ini pinter banget nyari cast yang dimana bikin karakter komik ini jadi hidup loh. Oke, paham. Udah lu cocok kayak gitu. Iya. Kayaknya juga si Marvel milih deh dia tanpa ada casting gitu, kayak milih gue pengennya si Hailey nih gitu. Soalnya emang udah nge-klop banget sama si Kate Bishop sih, bener sih. Ada juga yang prosesnya seperti kayak misalnya yang cast yang ini nggak mau dilempar lah ke mana gitu. Emang sih prosesnya beda-beda, cuman Kate Bishop masuk ya. Yang ketiga. Aduh. Shang-Chi, setuju lagi itu. Shang-Chi harus masuk. The first Asian superhero. Dan satu lagi gue salutnya sama Simu ini. Gila, dia beneran ini maksudnya bisa kayak koreo bela diri gitu. Sampai dia bisa backflip gitu. Anjay. Gokil. Dan ceritanya si Wenwu-nya juga menarik ya. Jadi enggak kayak Dan gue pengen Wenwu tuh ada lagi gitu. Gue pengen Wenwu tuh ada lagi sebenarnya, cuman nggak tahu ya apakah Marvel bakal ada. Oh, ada. Gue baca Twitter soalnya. Satu lagi gue ini sih, Yelena Belova. Itu gue juga setuju. Florence Pugh. Gue nggak sabar ngeliat dia kayaknya di Thunderbolt deh. Thunderbolt, iya bener. Katanya rumornya di situ. Tapi Yelena Belova tuh si Florence Pugh ya, acting di Midsommar-nya tuh juga gila. Dia film-film indie malah keren-keren loh. Dia gila filmnya, maksudnya film-film festival. Emang pemain film festival. Dan dia di hire sama Marvel, dikasih tantangan buat ngemeranin si Yelena Belova dan sukses. Makanya Black Widow itu bisa hidup karena ada karakter Yelena. Di Hawkeye aja, dia juga meskipun performanya cuma sebentar, keren banget sih kata. Tapi kayaknya itu bakal duet yang maut banget tuh si sama Kate Bishop sama Yelena Belova. Itu gue nungguin. Nungguin lagi. Dibikin satu frame itu keren kali ya? Keren, Mam. Makanya kata gue ketemu lagi dong. Harus, masih street level tuh ya. Iya. Ya kan? Pasti Kate Bishop ketemu Yelena lagi. Iya benar. Gue setuju. Terakhir Iman Vellani deh yang jadi Kamala Khan. Kenapa? Si Iman Vellani Kamala Khan banget, malah melebihi Kamala Khan kalau kata gue. Gitu. Kata gue Iman Vellani salah satu cast yang bener-bener terjun sangat dalam soal MCU atau tentang Marvel segala pun. Lu bisa jamin, lu tanya beberapa cast-cast yang udah senior ditanya tentang Marvel. Nggak tahu. Gue yakin banget. Bahkan si Iman Vellani tuh dia punya buku sendiri dan itu penuh teori-teori Marvel. Iya. Lu tanya Christian Bale gitu ya. Namor saha Bale gitu ya. Nggak tahu, dia cuma tahu Thor doang. Iya, ditanya palunya Thor namanya apa? Jonathan. Mio Sporty. Mio Sporty. Itu yang gue salutnya sama si Iman Vellani jadi Kamala Khan tuh emang udah perfect banget sih. Iya, Iman Vellani oke lah. Cuman ya kita akan menunggu dia di selanjutnya seperti apa karena emang masih baru banget harus sih. Harus ada pembuktian. Sekarang gue pengen nanyain lu the moment of truth. Jadi gue kasih statement, terus lu bilang itu benar kalau menurut lu benar. Kalau menurut lu nggak sesuai dengan opini lu bilang salah beserta alasannya. Beserta alasan bukan cuman iya atau enggak ya? Enggak, alasannya. Sedikit nggak apa-apa, mau banyak juga nggak apa-apa. Oke, siap. Yang pertama, belakangan ini film-film Marvel adalah film komedi berkedok superhero. Setuju. Gue nggak mau
Setuju. Ada alasan yang akan lu ini nggak? Akan lu elaborasi di sini? Nggak ada. Kenapa setuju? Tapi emang itu realitanya ya? Kalau untuk komedi, banyak komedi mungkin lebih ke Thor Love and Thunder ya. Ya. Sisanya plotnya lemah, jadi kualitas ceritanya downgrade. Oke. Jadi lawak lah intinya gitu akhir-akhir ini. Kocak. Oke, next ya. Yang kedua, Shuri akan melanjutkan warisan mantel Black Panther. Wah, ini agak sulit sih. Dibilang setuju juga enggak ya. Gue sebenarnya enggak. Cuman gue yakin dia bakal jadi Black Panther, tapi bukan the next Black Panther. Nah. Jadi bentuk dia cuma sacrifice doang. Oke. Biar ada alasan Char dia dimatiin. Oke. Atau nggak lanjut lagi. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi dia bukan yang permanen jadi Black Panther-nya. Cuman dia kayak ya udah gue berkorban nih. Pakai mentalnya Black Panther. Dia lawan lah si Namor itu. Bukan dengan setara dengan Black Panther-nya si T'Challa. Enggak, dia cuman kayak sementara aja. Tapi lu setuju bahwa dia emang akan menjadi Black Panther? Kalau untuk di Black Panther doang, ya mau nggak mau karena memang sudah ceritanya seperti itu ya harus gimana, ikutin aja. Apa kalau ada kandidat lain menurut lu sendiri? Mendingan kandidat lain kalau perlu cowok lagi. Oke, Killmonger? Kayaknya enggak deh. Feeling gue mungkin anaknya si T'Challa. Karena Nakia katanya lagi hamil. Dia bakal jadi the next Black Panther. Masuk Young Avengers bisa jadi. Kalau dibangun ya. Keren karakternya. Keren. Oke, next ya. Di fase 4, lu bosen banget nonton karakter Wong yang selalu muncul. Setuju gak? Gue gak kesel sih jatuhnya. Cuman gue bingung. Lebih ke bingung. Lu ngapain maksud gue? Tapi bener apa gak? Iya sih. Gue aja kaget yang ngeliat trailer sih Hulk. Ini ngapain lagi sih dia? Cuman ya udah gue nggak masalah sih. Mungkin ada maksud lain lah kenapa karakter Wong ini selalu muncul jadi cameo setiap proyeknya di fase 4. Ya udah gue ikutin aja gitu. Cuman gue sekarang masih bingung ngapain gitu. Ada kontribusi apakah gitu. Biasanya kalau karakter yang di spotlight gitu, kalau di serial Stranger Things, biasanya dia yang mati. Biasanya mungkin udah diplot Wong ini nanti akan ada sesi duka cita nih di fase 5-6 gitu kan, kita nggak tahu loh. Tumbal. Ya Allah, si Wong kasihan banget jadi tumbal. Di hampir seluruh serial atau film deh, si Hulk nanti juga dia muncul katanya, ya kan. Ntar di Black Panther jangan-jangan ada lagi, gue nggak tahu nih Wong nih. Sering dimunculin takutnya nanti dimatiin gitu. Oke. Good luck selalu ya buat konten lu ya. Nanti kalau dari review di fase 4, 5, 6 kabarin. Gue pengen nonton. Nanti nonton bareng. Black Panther. Kalian siapkan nonton Black Panther bareng-bareng sama kita semua. Oke, Audience Kincir, thank you semua yang udah nonton. Deros pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di Back dan Bros episode berikutnya. Bye-bye.